Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Kerjiva Ramadana dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia. Singasari berkuasa sejak runtuhnya Kerajaan Kediri pada tahun 1222 Masehi hingga 1262 Masehi. Kerajaan ini terletak di sebelah timur Gunung Kawi, diperkirakan di Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saat mencapai masa keemasannya, kekuasaan Kerajaan Singasari mencapai seluruh pulau Jawa hingga Sumatera, bahkan hampir ke wilayah Vietnam. Berdasarkan prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singasari yang sesungguhnya ialah Kerajaan Tempel. Asal-usul Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh seorang rakyat bernama Ken Arok. Ken Arok merupakan seorang pengawal Aku Tumapel yang bernama Tunggal Ametung. Pada saat itu, Tumapel merupakan wilayah bagian dari Kerajaan Kediri. Pembunuhan terhadap Tunggul Ametung dilatar belakangi kisah asmara. Kisah ini tertulis dalam Kitab Paraton. Kitab Paraton menyebut jika seorang Ken Arok membunuh Aku Tunggul Ametung karena terpikat kecantikan istri Aku itu, Ken Dedes. Istri Tunggal Ametung akhirnya berhasil dipersunting oleh Ken Arok. Tunggul Ametung tewas setelah ditusuk keris empuk gandring yang dipesan oleh Ken Arok. Sebenarnya keris ini masih belum sempurna pembuatannya. Namun karena Ken Arok sudah tidak sabar, maka keris tersebut diminta paksa. Bahkan Empu Gandring tewas sebagai korban pertama keris tersebut. Di ujung nyawanya, Empu Gandring bersumpah jika keris tersebut nantinya akan membunuh 7 anak keturunan dari Raja Ditumpel. Sejak berhasil membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok mendeklarasikan sebagai penguasa Tumapel. Di tengah kepemimpinan Ken Arok, Tumapel berniat untuk lepas dari Kerajaan Kediri. Pada saat itu pula, di Kerajaan Kediri tengah muncul konflik antara Kerajaan Kertajaya dan kaum Brahmana. Kaum Brahmana merasa hak mereka dikungkung oleh Kertajaya. Pun demikian, Kertajaya merasa dirinya wajib disembah para Brahmana sebagai keturunan dewa. Masa terdesak. Akhirnya pada tahun 1254 Masehi, para Brahmana lari ke Tumapel dan meminta bantuan kepada Ken Arok sebagai raja pertama Tumapel. Ken Arok bergelar Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi, seorang pahlawan Kerajaan Kediri, meletus di desa Ganter yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Sementara itu, dalam prasasti Mula Malung atas nama Kertanegara tahun 1255 menyebutkan kalau pendiri Kerajaan Tumapel adalah Bantara Siwa. Diperkirakan nama ini adalah gelar Mauntra dari Rangga Rajas. Corak agama dan kepercayaan di Singasari. Di awal berdiri, saat dipimpin oleh Ken Arok sebagai raja, Singasari memiliki corak agama Hindu. Namun seiring waktu, di saat pemerintahan Kertanegara, corak keagamaan mulai ada sinkretisme antara agama Hindu dan Buddha. Sinkretisme tersebut memiliki bentuk Siwa Buddha. Salah satunya adalah berkembangnya aliran Tantrayana. Kertanegara merupakan penganut aliran Tantrayana ini. Bahasa dan kehidupan sosial masyarakat. Kerajaan Singasari menggunakan bahasa Jawa kuno dan juga bahasa Sanskerta. Perpaduan dua bahasa ini juga terlihat dari beberapa prasasti yang ditinggalkan. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Singasari terletak di lembah Sungai Brantas. Kondisi ini menjadikan tanah di wilayah ini sangat subur. Sebagian besar rakyat Singasari memiliki mata pencaharian sebagai petani. Meski demikian, tidak sedikit rakyat Singasari yang memilih untuk berdagang. Terus kehidupan sosial budaya. Sementara untuk kehidupan sosial budaya, Singasari banyak memberikan peninggalan budaya, diantaranya patung, prasasti maupun candi. Peninggalan candi di Kerajaan Singasari meliputi Candi Singasari, Candi Jago, Candi Kidal, pun patung hasil peninggalan Kerajaan Singasari, yakni patung Ken Dedes yang disebut sebagai Dewi Prajnaparamita, Dewi Kesuburan. Saat patung Kertanegara tersebut sebagai Amogapasa. Kehidupan politik. Kertanegara berhasil memperluas wilayah kekuasaan Singasari dengan beragam cara. Dalam bidang pemerintahan, Kertanegara mengganti sebagai beberapa pejabat kerajaan Kertanegara, juga memperkuat
keamanan kerajaan dengan melakukan perwakilan politik. Kedua cara itu ditempuh untuk menciptakan pemerintahan yang solid, kuat, dan stabil. Selain itu, Kertanegara juga menjalankan beberapa ekspedisi. Salah satunya yang cukup dikenal adalah ekspedisi Pamaliu. Dalam ekspedisi ini, Kertanegara mengirimkan patung Amugasa sebagai pelambang dirinya. Di balik punggung ini terdapat pujian untuk pesan perdamaian. Kerajaan Singasari. Kejayaan Singasari berkembang pesat sejak pemerintahan Raja Kertanegara. Pada puncak kejayaannya, Raja Kertanegara mengutus 3 Mahamentri, yaitu Mahamentri Hino, Mahamentri 1 Mahalu, serta Mahamentri 1 Sirikan. Para menteri ini ditempatkan di beberapa bidang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Kertanegara memimpin kejayaan yang dengan tegas. Dia tidak segan mengganti pejabat yang dianggap tidak baik. Dalam menjalankan tugasnya untuk mengembangkan Singasari ini, Kertanegara melakukan hubungan persahabatan dengan beberapa kerajaan besar lainnya. Dengan pemerintahan Kertanegara ini, Singasari menjadi kerajaan terkuat dalam perdagangan dan pertahanan militer. Keruntuhan Singasari. Kerajaan besar yang mampu menyatukan Nusantara ini runtuh di bawah kepemimpinan Kertanegara. Kertanegara membawa kejayaan sekaligus keruntuhan bagi Singasari. Kertanegara sangat fokus mengembangkan kekuasaannya dengan pertahanan laut. Namun sayang, Kertanegara justru mengabaikan pertahanan di dalam kerajaan. Pada tahun 1292, Jayakatwang, seorang raja dari keturunan Raja Kediri, menyerang Singasari. Jayakatwang adalah raja di wilayah Galeng-Galeng Madiun, sekaligus besan dari Kertanegara. Anak Jayakatwang ada raja menjadi menantu dari Kertanegara. Kitab Praraton menyebutkan dalam usaha meruntuhkan kerajaan Singasari, Jayakatwang mendapatkan bantuan dari Arya Wirajaya. Arya Wiraja merupakan adipati Sumenentep yang telah dijatuhkan dari keraton oleh Raja Kertanegara. Wiraja pulalah yang memberitahukan kepada Jayakatwang kapan waktu yang tepat untuk menyerang Singasari, yaitu pada sebagian kekuatan tentara Singasari sedang ada di Melayu. Prasasti Kudadu yang berangkat tahun Saka 1216 maupun Kitab Praraton menyebutkan bahwa tentara Jayakatwang menyerang dari 2 arah, yakni utara dan selatan. Pasukan yang menyerang dari utara rupanya hanya sekadar untuk menarik pasukan Singasari di bawah kepemimpinan Raden Wijaya dan Ardajaya. Pada saat itu, Raja Jayakatwang menyerbu keraton dari selatan dan dapat membunuh Raja Kertanegara. Dengan gugurnya Raja Kertanegara pada tahun 1292, maka seluruh kerajaan Singasari dikuasai oleh Jayakatwang. Jayakatwang menjadi raja membangun ibu kota baru di Kediri. Kisah kebesaran Singasari Tumampel berakhir di sini.